Sebelum bumi dihuni oleh pohon-pohon rindang dan sungai yang mengalir, dunia hanyalah hamparan luas tanah kering yang retak-retak. Angin berhembus kencang, membawa debu panas yang menyengat kulit. Langit tampak merah membara saat senja, seolah-olah murka kepada bumi yang tak mampu menumbuhkan kehidupan. Manusia yang ada kala itu hidup dalam penderitaan. Mereka mencari makan di antara bebatuan, menggali tanah tandus hanya untuk menemukan akar-akaran pahit yang nyaris tak layak dimakan. Air begitu langka hingga mereka menada setiap tetes hujan dengan daun-daun kering. Perselisihan sering terjadi, manusia saling berebut makanan, bahkan tak jarang bertarung demi seteguk air. Sementara itu, di kahyangan, para dewa menyaksikan penderitaan ini dengan hati pilu. Batara Guru, sang penguasa langit dan bumi, duduk di singgasananya yang terbuat dari awan perak. Setiap malam, ia mendengar suara rintihan dan tangis manusia yang lapar. Hatinya terusik. Ia tahu bumi butuh sesuatu yang bisa membawa kehidupan. Batara Guru memanggil Antaboga, seekor naga raksasa dengan tubuh berlapis sisik emas dan mata lembut berwarna biru safir. Antaboga dikenal sebagai makhluk paling setia dan berhati murni. Ia melata mendekati sang penguasa dengan penuh hormat. Antaboga, suara Batara Guru bergema hingga seluruh langit berguncang. Bawalah kehidupan ke bumi, tolonglah manusia agar mereka tak punah oleh penderitaan. Antaboga mengangguk, tapi hatinya begitu sedih membayangkan penderitaan manusia. Kesedihannya begitu dalam hingga ia menangis. Air mata naga sakti itu jatuh dari kahyangan menembus awan dan menghantam bumi. Air mata itu kemudian menjadi sungai pertama yang membelah tanah kering, mengalirkan air jernih ke celah-celah bumi. Tubuh Antaboga bergetar karena rasa pilu yang mendalam. Dari dalam dirinya keluar 3 butir telur berwarna emas yang bersinar bagaikan matahari kecil. Ketiga telur itu memancarkan kehangatan yang bisa menyembuhkan bumi yang dingin. Batara Guru tertegun melihat 3 telur itu. Ia mengambil salah satunya dan dengan lembut mengetuk kulit cangkangnya. Dari dalam telur keluar seorang gadis yang begitu cantik hingga para dewa menundukkan kepala, tak berani menatap langsung. Gadis itu memiliki kulit seputih melati, rambut hitam legam berkilau seperti malam tanpa bintang, dan mata bersinar lembut seperti cahaya rembulan. Ia tersenyum kepada Batara Guru, dan seluruh kahyangan dipenuhi wangi harum bunga-bunga. "Aku akan memberi nama padamu Dewi Sri," ujar Batara Guru. "Engkaulah harapan terakhir bumi. Bawalah 2 telur ini. Di dalamnya tersimpan rahasia makanan pokok manusia." Dewi Sri menerima 2 telur itu dengan penuh tanggung jawab. Ia menempatkan telur-telur itu di mulutnya agar tak jatuh. Perlahan-lahan, tubuhnya memancarkan cahaya lembut. Ia pun bersiap turun ke bumi untuk menyelesaikan misinya. Namun, di sudut gelap langit, roh-roh jahat mengintai. Mereka adalah makhluk iri yang ingin bumi tetap tandus. Mereka berbisik-bisik, merencanakan serangan untuk merebut telur-telur itu. Saat Dewi Sri tiba di bumi, ia merasakan hawa yang berat. Angin tiba-tiba bertiup kencang, dan kabut hitam menggulung di sekelilingnya. Roh-roh jahat menyerang, berusaha merebut telur-telur emas dari mulut Dewi Sri. Dewi Sri berlari melewati hutan gelap, melompati batu besar, dan menyelinap di antara akar pohon raksasa. Setiap langkahnya membuat tunas-tunas kecil muncul dari tanah. Namun roh-roh hitam itu terus mengejarnya, mencakar dan menggigit udara dengan geram. Selendangnya terkoyak, darah menetes dari kakinya yang terluka. Dewi Sri tahu ia tak bisa terus berlari. Dalam doa terakhirnya, ia memohon kepada Batara Guru, "Biarlah tubuhku menjadi benih kehidupan bagi bumi." Dengan keberanian besar, ia membenamkan dirinya ke dalam tanah. Cahaya dari tubuhnya menyebar ke seluruh bumi. Roh-roh hitam berteriak marah, namun mereka sudah terlambat. Sang Dewi telah menyatu dengan tanah. Bumi kemudian bergetar. Dari tempat Dewi Sri terkubur, lahirlah keajaiban. Dari rambutnya tumbuh tanaman padi yang melambai, diterpa angin. Dari jarinya tumbuh singkong, ubi-ubian, dan talas.
Dari darahnya mengalir air jernih, membentuk mata air dan sungai-sungai kecil. Dari kedua telur emas lahir kelapa dan berbagai tanaman buah. Manusia yang menemukan tanaman-tanaman itu menangis bahagia. Mereka belajar bercocok tanam, memanen padi, dan menyimpan hasil bumi. Mereka tak lagi berkelahi demi makanan. Dewi Sri pun dipuja sebagai Dewi Padi dan Kesuburan. Para petani membuat boneka jerami berbentuk perempuan berselendang putih untuk menghormatinya. Mereka percaya setiap butir padi adalah titisan Dewi Sri yang harus dijaga dengan penuh rasa syukur. Sampai sekarang, masyarakat desa selalu mengadakan upacara untuk mengenang pengorbanan Dewi Sri. Mereka membuat sesajen, menyalakan dupa, dan menari di bawah cahaya bulan purnama. Mereka percaya, jika mereka lalai menghormati Dewi Sri, sawah akan diserang hama, dan bumi akan kembali tandus. Namun, jika mereka bersyukur, Dewi Sri akan tersenyum lembut dari balik kabut pagi, dan memberkati bumi dengan panen berlimpah. Di setiap hembusan angin di sawah, di setiap aroma padi yang baru dipanen, hidup kenangan tentang seorang dewi yang rela menyerahkan dirinya demi kehidupan manusia. Dialah Dewi Sri, sang pembawa padi, sang pemberi kehidupan. Orang-orang tua bercerita kepada anak-anak mereka tentang sosok Dewi Sri, perempuan berselendang putih yang cantik bagai bidadari. Mereka percaya bahwa setiap helai padi adalah bagian dari tubuh sang dewi dan harus diperlakukan dengan penuh rasa hormat. Jangan sekali-kali membuang butir padi ke tanah. Pesan para tetua desa, jika kau menghina padi, kau menghina Dewi Sri, dan sawahmu akan kering. Pada malam purnama, ada yang bersumpah pernah melihat sosok perempuan anggun melayang di atas sawah. Selendangnya berpendar lembut, menari bersama angin malam. Wajahnya penuh kasih sayang, namun matanya menyimpan kesedihan yang dalam. Konon, itu adalah roh Dewi Sri yang datang memeriksa apakah manusia masih setia menjaga warisannya. Namun, tak semua manusia pandai bersyukur. Ada yang serakah, menebangi hutan demi memperluas ladang, membuang-buang hasil panen, bahkan menghina ritual yang diwariskan nenek moyang. Pada desa-desa yang demikian, sawah-sawah mereka diserang hama, air sungai tiba-tiba mengering, dan tanah menjadi retak-retak. Itulah murka Dewi Sri, bisik para tetua dengan suara bergetar. Ia telah berpaling karena kita lupa bersyukur. Meski begitu, bagi mereka yang setia menjaga tradisi, Dewi Sri tetap menjadi pelindung yang setia. Mereka percaya, selama mereka menghormati setiap butir padi, bumi akan terus memberkati mereka. Di setiap hamparan sawah yang hijau keemasan, di setiap aroma padi yang baru dipanen, hidup kenangan tentang seorang dewi yang tak pernah benar-benar pergi. Ia hadir dalam tiupan angin, dalam hangat matahari pagi, dan dalam doa setiap petani yang menundukkan kepala di tengah ladang. Dewi Sri, sang pembawa padi, sang pemberi kehidupan, sang ibu bumi yang abadi. Sampai jumpa lagi di kisah selanjutnya.